by Fo Laladile and Manuel. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, Bapak menyampaikan materi KD36 menentukan rumus fungsi inverse. Bapak mengharapkan nanti di video ini anak dapat memahami dengan jelas. Kompetensi dasar 36 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. 46 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik 1. Memahami operasi inverse pada fungsi inverse. 2. Memahami sifat-sifat operasi inverse pada fungsi inverse. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse pada suatu fungsi. Menentukan rumus fungsi inverse. Setelah memahami fungsi inverse, pembahasan kita kembangkan dengan menentukan rumus fungsi inverse. Coba kalian amati masalah berikut. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi fx sama dengan 500x tambah 20.000, dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. A. Tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. B. Jika dalam suatu pertandingan, klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta rupiah, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Diketahui pendapatan klub sepak bola tersebut adalah fx sama dengan 500x tambah 20.000. A. Inverse fungsi pendapatan tiket penonton klub sepak bola. Untuk menentukan rumus fungsi inverse fx dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan y sama dengan fx, maka y sama dengan 500x tambah 20.000. Ubah ke fungsi x, sehingga 500x sama dengan y dikurang 20.000. Kedua ruas bagi dengan 500, sehingga x sama dengan y dikurang 20.000 per 500. Karena x sama dengan f inverse y, maka f inverse y sama dengan y dikurang 20.000 per 500. Dengan mengganti y dengan x, maka f inverse x sama dengan x dikurang 20.000 per 500. B. Jika dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, maka banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut adalah
F inverse X sama dengan X dikurang 20.000 per 500. Nah, dengan X 5 juta, maka F inverse 5 juta sama dengan 5 juta dikurang 20.000 per 500. F inverse 5 juta sama dengan 4 juta 980.000 per 500 sama dengan 9.960. Jadi banyak penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola adalah 9.960 orang. Dari masalah tersebut dapat kita simpulkan, misalkan F inverse adalah fungsi inverse fungsi F untuk setiap X elemen TF dan Y elemen RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Nah, untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F, dapat dilakukan langkah-langkah. Pertama, memisalkan Fx sama dengan Y. 2, menyatakan X dalam Y. 3, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Contoh, diketahui F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 2X dikurang 5. Tentukan F inverse X. Nah, penyelesaian, karena Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 2X dikurang 5. Ubah ke fungsi X, sehingga 2X sama dengan Y ditambah 5. Maka kedua ruas bagi 2, sehingga X sama dengan Y ditambah 5. Dengan demikian, F inverse X sama dengan X tambah 5 bagi 2. Menentukan rumus fungsi inverse kuadrat. Coba kalian simak masalah berikut. Diketahui Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah C. Tentukan F inverse X. Penyelesaian, misalkan Fx sama dengan Y. Maka Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah C. Sehingga dapat kita ubah Ax kuadrat ditambah Bx sama dengan Y dikurang C. Artinya kedua ruas kita tambah dengan min C. Maka X kuadrat ditambah B per AX sama dengan Y dikurang C per A. Artinya kedua ruas dikali seper A. X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan Y dikurang C per A ditambah B per 2A kuadrat. Kedua ruas ditambah B per 2A kuadrat agar ruas kiri bisa membentuk kuadrat sempurna. X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan Y dikurang C per A ditambah B per 2A kuadrat. Sehingga X tambah B per 2A kuadrat sama dengan Y dikurang C per A ditambah B kuadrat per 4A. Maka X tambah B per 2A kuadrat sama dengan 4A kali Y dikurang C per 4A kuadrat ditambah B kuadrat per 4A. X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan 4AY
dikurang 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. X tambah B per 2A sama dengan plus minus setengah 2A kali akar dari 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC. X sama dengan min B per 2A tambah minus setengah A kali akar 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC. X sama dengan min B tambah plus minus akar dari 4AY ditambah B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi F inverse X sama dengan X sama dengan min B tambah kurang akar dari 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Catatan, F inverse X sama dengan X sama dengan min B tambah minus akar dari 4AY ditambah B kuadrat dikurang 4AC per 2A akan menjadi fungsi inverse jika dibatasi X lebih dari sama dengan min B per 2A. Contoh, diketahui fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 25. X elemen R. Tentukan A. F inverse X. B. Syarat agar F inverse X menjadi fungsi inverse. Penyelesaian. Fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x tambah 25 sama dengan 4 kali x kuadrat dikurang 4x tambah 25 sama dengan keluarkan 4 kali x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 dikurang 4 ditambah 25 artinya ditambahkan 0 sama dengan 4 dikurang 4. 4 kali x kuadrat dikurang 4x tambah 4 dikurang 16 ditambah 25. 4 kali min 4 dikeluarkan agar di dalam kurung berbentuk kuadrat sempurna. Sama dengan 4 kali x kuadrat dikurang 4x tambah 4 tambah 9. A. Misalkan fx sama dengan y. Maka y sama dengan 4 kali x kuadrat dikurang 4x tambah 4 tambah 9. Sama dengan 4 kali hasil kuadrat dari x kuadrat dikurang 4x tambah 4 adalah x dikurang 2 kuadrat tambah 9. Maka y sama dengan dikurang 9 sama dengan x dikurang 2 kuadrat. X dikurang 2 kuadrat sama dengan y dikurang 9. Maka x dikurang 2 sama dengan plus minus akar y dikurang 9. X sama dengan 3 ditambah plus minus akar y dikurang 9. Jadi F inverse y sama dengan 3 ditambah minus akar y dikurang
9. F inverse X sama dengan 3 ditambah minus akar dari X dikurang 9. Jadi F inverse X sama dengan 3 tambah kurang akar dari X dikurang 9. B. Agar F inverse X sama dengan 3 ditambah kurang akar X dikurang 9 menjadi fungsi inverse, maka daerah asal harus dibatasi X dikurang 9 lebih dari sama dengan 0, sehingga X lebih dari sama dengan 9. Rumus umum inverse fungsi dalam bentuk akar. Contoh, tentukan inverse dari fx sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b. Penyelesaian, misalkan fx sama dengan y, maka dapat dijabarkan y sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b. Maka y sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b sama dengan ax tambah b pangkat seper n. Kedua ruas dipangkatkan dengan n, sehingga y pangkat n sama dengan ax tambah b. Kedua ruas ditambah dengan min b, maka ax sama dengan yn dikurang b. Sehingga x sama dengan yn dikurang b per a. F inverse y sama dengan yn dikurang b per a. Maka F inverse x sama dengan x pangkat n dikurang b per a. Jadi, jika fx sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b, maka f inverse x-nya menjadi x pangkat n dikurang b per a. Contoh, tentukan inverse dari a fx sama dengan akar x ditambah 6. B. Akar pangkat 3 dari 2x dikurang 5. Penyelesaian. A sama dengan fx sama dengan akar dari x tambah 6. Dengan menggunakan rumus fx sama dengan akar pangkat n dari ax tambah b, di mana f inverse x sama dengan x pangkat n dikurang b per a. Maka f inverse x sama dengan x pangkat n dikurang b per a. Diperoleh x kuadrat dikurang 6 per 1 sama dengan x kuadrat dikurang 6. B. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x dikurang 5 sama dengan x pangkat n dikurang b per a sama dengan x pangkat 3 dikurang min 5 per 2 sama dengan x pangkat 3 ditambah 5 per 2. Sehingga bisa kita tulis menjadi setengah kali x pangkat 3 ditambah 5. Nah, latihan nomor 1. Diketahui fx sama dengan x tambah 4 dan gx sama dengan 2x. Maka f bundaran g inverse x sama dengan titik-titik. Penyelesaian. F bundaran gx sama dengan f gx. Sama dengan f ganti gx menjadi 2x. Sehingga
2x tambah 4. X sama dengan 2y ditambah 4. Y sama dengan setengah X dikurang 2. Sehingga F bundaran G inverse X sama dengan setengah X dikurang 2. Latihan soal nomor 2. Jika fx sama dengan 2x per 3x dikurang 4, x elemen R, x tidak sama dengan 4 per 3, dan f inverse k sama dengan 1. Tentukan nilai k. Nah, untuk menjawab ini, misalkan fx sama dengan y. Y sama dengan 2x per 3x dikurang 4. Y kali 3x dikurang 4 sama dengan 2x. 3xy dikurang 4 sama dengan 2x. 3xy dikurang 2x sama dengan 4y. Keluarkan x kali 3y dikurang 2 sama dengan 4y. X sama dengan 4y per 3y dikurang 2. F inverse X sama dengan 4x per 3x dikurang 2. F inverse K sama dengan 4k per 3k dikurang 2. Nah, di mana F inverse K sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 4k per 3k dikurang 2. 3k dikurang 2 sama dengan 4k. K sama dengan min 2. Soal nomor 3. Suatu fungsi f pada bilangan real ditentukan oleh rumus fungsi x sama dengan x dikurang 4 per 2x tambah 3. Tentukan domain dan kodomain f agar diperoleh fungsi inverse. Penyelesaian dengan memperhatikan rumus fungsi f yang berupa fungsi pecah. Maka domain dari fungsi f adalah df sama dengan himpunan x sehingga 2x tambah 3 tidak sama dengan 0, x elemen R. Sama dengan himpunan x sehingga x tidak sama dengan min 3 per 2, x elemen R. Untuk menentukan kodomainnya, terlebih dahulu dicari rumus inversnya. Misalkan, fx sama dengan y. Y sama dengan x dikurang 4 per 2x tambah 3. Maka, x dikurang 4 per 2x tambah 3 sama dengan y. X dikurang 4 sama dengan y kali 2x tambah 3. Sehingga x dikurang 4 sama dengan 2 kali y kali x ditambah 3y. X dikurang 2yx sama dengan 3y ditambah 4. X kali 1 dikurang 2y sama dengan 3y ditambah 4. X sama dengan 3y ditambah 4 per 1 dikurang 2y. F inverse y
sama dengan 3Y ditambah 4 per 1 dikurang 2Y. Dengan mengganti Y dengan X, maka F inverse X sama dengan 3X tambah 4 per 1 dikurang 2X. Syarat suatu fungsi memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut adalah bijektif. Maka kodomain dari fungsi F adalah domain dari F inverse. Sehingga kodomain dari F adalah df inverse sama dengan himpunan X sehingga 1 dikurang 2X tidak sama dengan 0. X elemen R sama dengan himpunan X sehingga X tidak sama dengan setengah X elemen R. Evaluasi soal nomor 1. Inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 per 5x tambah 8. X tidak sama dengan min 8 per 5 adalah f inverse x sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab ini, fx sama dengan 3x dikurang 2 per 5x ditambah 8. X sama dengan 3Y dikurang 2 per 5Y ditambah 8. 5XY ditambah 8X sama dengan 3Y dikurang 2. 5 kali XY dikurang 3Y sama dengan min 8X dikurang 2. 5X dikurang 3 kali Y sama dengan min 8X dikurang 2. Y sama dengan min 8X dikurang 2 per 5X dikurang 3. Y sama dengan 8X tambah 2 per 3 dikurang 5X. Jadi, dengan mengganti Y dengan X, maka diperoleh F inverse X sama dengan 8X tambah 2 per 3 dikurang 5X. Evaluasi soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 3. X tidak sama dengan 3. Jika f inverse adalah inverse fungsi f, maka f inverse x dikurang 2 sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan 2x ditambah 1 per x dikurang 3. X sama dengan 2Y ditambah 1 per Y dikurang 3. XY dikurang 3X sama dengan 2Y ditambah 1. X dikurang 2, Y sama dengan 3X ditambah 1. Y sama dengan 3X tambah 1 per X dikurang 2. F inverse X sama dengan 3X ditambah 1 per X dikurang 2. Sehingga F inverse X dikurang 2 sama dengan 3 kali X dikurang 2 ditambah 1 per X dikurang 2 dikurang 2. Maka sama dengan 3X dikurang 5 per X dikurang 4. Terima kasih, semoga bermanfaat.